Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, Pak Warta ingatkan kembali, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe yang berwarna merah di bawah ini. Kalian juga bisa like jika kalian menyukai video ini dan tinggalkan komentar pada kolom komentar di bawah ini. Tentu saja dengan menggunakan bahasa yang baik. Baiklah, memulai materi pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Lalu, apa yang telah mereka perjuangkan? Serta sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kita mulai dari ujung barat Indonesia. Ada Cut Nyadin. Cut Nyadin adalah pahlawan perempuan dari Aceh. Ia bersama suaminya, yaitu Teku Umar, berjuang pada masa Perang Aceh, yaitu pada tahun 1873 hingga 1904. Mereka melawan Belanda dengan strategi perang gerilya. Di tengah perjuangannya melawan Belanda, Cut Nyadin tertangkap dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyadin pun wafat di tempat pengasingannya tersebut. Yang kedua, ada Sisingamangaraja. Sisingamangaraja adalah pahlawan dari Sumatera Utara. Beliau adalah raja di negeri Toba. Sisingamangaraja melawan tentara Belanda yang melakukan invasi militer ke daerah Aceh dan Sumatera. Pahlawan berikutnya adalah Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan perempuan dari Jawa Barat. Dewi Sartika adalah perintis pendidikan bagi kaum wanita di Jawa Barat. Beliau mendirikan sekolah keutamaan istri. Sama halnya seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika pun berjuang untuk persamaan hak bagi kaum wanita, terutama dalam hal pendidikan. Masih di Pulau Jawa, ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata untuk melawan Belanda di Jawa. Beliau memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830. Pada perang ini, Belanda menggunakan siasat licik dengan mengajak berunding. Dalam perundingan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan. Dari Pulau Kalimantan
ada Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah pemimpin Perang Banjar pada tahun 1859 hingga 1905. Perang ini dipicu oleh keinginan Belanda untuk menguasai wilayah Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan yang kaya akan batu bara. Selanjutnya ada Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Patimura memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Dari ujung timur Indonesia ada Sila Papare. Sila Papare adalah pejuang penyatuan Irian Jaya ke dalam wilayah Indonesia. Namanya diabadikan menjadi nama salah satu kapal perang TNI Angkatan Udara dan juga sebagai nama pangkalan TNI Angkatan Udara di Sentani, Jayapura. Tugas untuk kalian: kemukakan 5 orang pahlawan nasional Indonesia yang kalian ketahui beserta perjuangan yang dilakukannya. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, berkat kegigihan dan semangat juangnya, sudah sepantasnya jika mereka dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional. Salah satu pahlawan tersebut adalah Kapitan Patimura. Sekarang mari kita baca kembali bacaan mengenai Kapitan Patimura. Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dursted di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Anak-anak pintar, Patimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Selain Patimura, Indonesia memiliki pahlawan nasional lainnya, yaitu Bung Tomo. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang kecil, lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung
yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Berdasarkan sifatnya, cermin dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada cermin datar, kemudian cermin cekung, dan yang ketiga cermin cembung. Cermin datar merupakan cermin yang mempunyai permukaan datar. Contohnya, cermin yang biasa digunakan untuk berkaca. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar bersifat semu atau maya. Ukuran bayangan pada cermin datar seperti aslinya, namun arah bayangannya berlawanan dengan arah bendanya. Jadi ketika kalian berkaca, maka tangan kanan kalian akan menjadi tangan kiri kalian di kaca tersebut. Dan tangan kiri kalian akan menjadi tangan kanan kalian di kaca. Yang kedua ada cermin cekung. Cermin cekung merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Contohnya, cermin pada lampu senter, lampu mobil, lampu sorot yang digunakan pada panggung hiburan, dan sendok di bagian cekungnya. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Benda-benda yang terletak di depan cermin cekung mempunyai bayangan yang sangat bergantung pada letak benda terhadap cermin. Jika benda berada dekat dengan cermin, akan terbentuk bayangan yang bersifat tegak, lebih besar, dan semu atau maya. Sedangkan jika benda berada jauh dari cermin, akan terbentuk bayangan yang bersifat nyata, lebih besar, dan terbalik. Yang ketiga ada cermin cembung. Cermin cembung merupakan cermin yang permukaannya melengkung keluar. Contohnya, kaca spion pada kendaraan, kaca pengawas di toko-toko swalayan, dan sendok di bagian yang cembungnya. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya. Bayangan yang terjadi pada cermin cembung adalah semu atau maya. Sifat bayangan cermin cembung yaitu maya, diperkecil, dan tegak. Dengan memanfaatkan cermin cembung pada kaca spion, baik pengendara sepeda motor maupun mobil dapat melihat kendaraan lain yang ada di belakang. Tugas berikutnya. Lakukan percobaan mengenai ketiga jenis cermin tadi. Kemudian catat hasil dari percobaan tersebut pada tabel berikut ini. Nomor, kemudian nama cermin, dan bayangan yang dihasilkan. Silakan kalian lakukan percobaan terhadap cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Untuk cermin datar, kalian bisa menggunakan cermin yang biasa kalian gunakan untuk bercermin setiap hari. Kemudian, untuk cermin cekung, kalian bisa mempergunakan sendok bagian cekungnya. Dan untuk cermin cembung, kalian bisa menggunakan sendok pada bagian cembungnya. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Pak Warta ingatkan kembali kepada kalian bahwa sekecil apapun pengorbanan yang kalian lakukan untuk orang lain, lakukanlah. Karena bisa jadi berkat pengorbananmu itu ada orang lain yang merasa terbantu. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.